I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Mbak Indah dipimpin doa dulu ya. Baik guru. Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah hari ini, marilah kita berdoa. Doa lain. Selesai. Oke, Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada guru. Siapa? Siti. Siti? Ya. Oke, kenapa Siti tidak masuk? Saya mau jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh, berarti apa itu keterangannya? Izin apa ya? Tidak tahu. Jalan-jalan keterangannya. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan keterangan. Oh, jalan-jalan keterangannya. Ya udah, oke. Oke, sebelumnya, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke. Lagu apa guru? Kita Sudah Pancasila. Jadi bareng-bareng ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, yo maju, maju. Oke, hore, gimana? Sudah semangat belum? ya sampai. Capek ya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita tuh mau belajar apa? Tahu dong. Apa? Malu hidup. Mengindah. Ini kan dari saya. Oke, coba sekarang anak-anak lihat di sekitar kita semua, lingkungan kelas ini. Apa aja yang kalian lihat? Foto guru. Foto, lampu, terus apa aja? Kipas, terus Meja. meja, terus Tulis. guru. Oke, guru, terus Teman-teman dia. oke. Nah, kalian tahu nggak sih yang mana yang merupakan makhluk hidup dan yang mana yang merupakan makhluk tak hidup? Makhluk hidup
ini nggak dinyalain karena nggak dinyalain. nah nggak dinyalain. Yang nyalain kipasan itu siapa? Saya Manusia kan. Berarti kalau kipas angin nggak dinyalain oleh manusia, berarti kipas angin nggak akan bergerak. Berarti kipas angin itu bukan makhluk hidup. Nah, sedangkan Bu Guru ini manusia. Kenapa kok Bu Guru ini termasuk makhluk hidup? karena guru manusia. Karena guru bernapas. Oh ya, terus? Nggak tahu. Makan. Oke, itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kalian akan bisa membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian, kalian juga akan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke? Oke, kita langsung saja coba perhatikan gambar berikut ini. Ayo, jangan ketawa dulu dong, perhatikan dulu. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa aja yang kalian lihat di sini? Bunga. Anjing. Ustaz, oke. Kaca. Sampah. Oke. Nah, dari gambar yang tadi, kalian bisa menyebutkan nggak yang mana yang hidup, yang mana yang tidak hidup? Anjing. Anjing apa? Hidup. Hidup. Oke, terus yang tak hidup ya? Tempat sampah. Tempat sampah. Kenapa kok tempat sampah nggak hidup? Bisa jalan. Nggak makan? Dia nggak punya nafas. Oh gitu. Oke deh. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kita bisa membedakan mana makhluk hidup mana yang tak hidup itu dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Oke, yang pertama ada Bergerak. oke, bergerak. Oke, siapa yang mau baca? Yang bergerak. Saya tuh. Oke, coba dibaca ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak, yaitu manusia berlari menggunakan kaki, cacing bergerak menggunakan perut, ikan berenang menggunakan sirip, dan mekarnya bunga pada tanaman merupakan contoh ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak. Oke, jadi makhluk hidup yang dapat bergerak itu meliputi manusia, ya kan? Manusia bergeraknya itu gimana? Ada yang bisa berjalan, ada yang berlari, ada yang melompat. Itu berarti menandakan manusia merupakan makhluk Bergerak. makhluk hidup. Kemudian hewan juga ada yang bergerak menggunakan kaki, kayak kucing, sapi, anjing. Terus ada yang menggunakan perut, kayak cacing, ular. Terus ada juga yang menggunakan sirip. Siapa yang menggunakan sirip? Paus. Paus itu merupakan ikan. Oke, terus bunga ini juga merupakan makhluk hidup. Padahal kalian lihat bunga itu nggak bisa bergerak kemana-mana ya? Iya kan? Ya. Tapi bunga itu merupakan makhluk hidup. Dia bisa bergerak. Contohnya, ketika bunga itu awalnya mengucur, terus kemudian dia mekar, itu namanya bunga sedang bergerak. Oke, yang kedua, ayo coba Mbak Ise dibaca. Manusia bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru. Ayo, nggak boleh ganggu temennya. Hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, insang, trachea maupun lidah. Berbeda dengan manusia dan hewan yang bernapas menggunakan alat Pernapasan membuat bernapas melalui daun tang dan
hidup. Oke ya, nanti kalian akan belajar itu di kelas 4. Selanjutnya, hewan. Hewan ada yang berawal menggunakan paru-paru, sama seperti manusia. Ada juga yang menggunakan insang, ada yang menggunakan trachea. Terus tumbuhan dia bernapasnya melalui daun, batang, dan juga akar. Oke, next selanjutnya ada nomor 3, mengalami pertumbuhan. Oke, coba kalian lihat gambar. Itu contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Jadi awalnya dia itu ditanam yang berupa biji, kemudian biji nanti akan keluar itu apa namanya, kayak gambar akar. Ya, ini kan biji. Kemudian dia tumbuh, ada batangnya dikit, kemudian muncul daun, dan muncul bunga, terus mekar. Jadi ini merupakan contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Jadi dia yang awalnya biji terus tumbuh besar, itu merupakan contoh dari pertumbuhan. Sama seperti manusia. Kalian dulu waktu kecil masih lahir masih kecil, terus sekarang udah sebesar ini, itu juga kalian mengalami pertumbuhan. Sama seperti ibu dulu juga kecil sama kayak kalian, tapi ibu udah tumbuh, ibu besar. Ya, tua itu jadi tumbuh. Iya, jadi biar gak tumbuh, biar gak bisa dong. Namanya manusia itu pasti akan tumbuh. Tapi aku gak tumbuh itu. Nanti perawatan, oke? Selanjutnya ada berkembang biak. Kembang biak itu artinya dia itu mempunyai anak. Dia mendapatkan keturunan gitu, namanya berkembang biak. Kayak kucing ini. Jadi kucing dewasa, terus dia punya anak, namanya itu kucingnya mengalami perkembangbiakan. Dulu sudah punya anak? Belum masih muda. Berarti ya belum. Terus hewan itu? Ya kan belum. Dulu kan belum menikah. Berarti kan kalau belum sudah perkembangbiakan belum jadi makhluk itu. Tapi Bu Guru sudah memenuhi syarat ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Bu Guru bernafas, Bu Guru bertumbuh, Bu Guru mengalami pertumbuhan, Bu Guru bergerak. Jadi kalau di manusia itu tetap makhluk hidup. Ya tetap, karena suatu saat kalau nggak bernafas berarti dia bukan makhluk hidup. Tapi tumbuh berarti bukan makhluk hidup. Tumbuh makhluk hidup. Kalau misalnya dia berkembang biak itu bukannya dia nggak bisa, tapi belum. Oke, jadi hewan juga dia berkembang biak, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Coba hewan yang bertelur apa? Sapi. Ini sapi kan bertelur. Sapi memang bertelur. Oke, selanjutnya Oke, perhatikan dulu ya. Yang nomor 5 ada makan dan minum. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Kita semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu perlu makan dan juga minum. Kalau kita nggak makan dan minum, kita akan mati. Jadi puasa kok nggak mati? Ya karena kalau puasa itu nggak yang 24 jam kita nggak makan kan? Kita harus tetap makan waktu udah buka puasa. Jadi itu masih ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah peka terhadap rasa. Kalian tahu nggak maksudnya peka terhadap rasa? Nggak tahu. Oke, misalnya waktu kalian jubit, pasti nanti bekas jubitannya akan kelihatan merah. Itu berarti kalian peka terhadap rasa. Terus juga waktu kalian kena sinar matahari, pasti matahari silau itu. Terus kayak contohnya dalam Putri Malu, dalam Putri Malu sih dia juga artinya di situ dia akan muncul, akan
Muncul dia nggak mau. Kenapa? Dia itu berkata kenapa disambung karena dia kok kamu nggak ada malu dia. Oke, ayo perhatikan dulu. Terus kalau hewan itu ada kaki seribu. Kalian tahu kaki seribu? Hewan kayak itu panjang kayak kaki. Kalau disentuh, dia kalau yang kakinya dia akan menggelung badannya jika dia disentuh. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ibu punya tugas buat kalian. Jadi kalian berkelompok dua anak mengerjakan tugas sendiri. Kalian bisa keluar dari kelas ini untuk melakukan pengamatan di luar. Jadi kalian lihat benda-benda yang ada di luar, kalian cari, kalian tulis dan sebutkan ciri-cirinya. Kemudian kalian simpulkan mana yang makhluk hidup, mana yang tak hidup. Oke? Oke. Kalian mau satu kelompok? Nggak mau. Nggak suka sama dia. Kenapa? Dia nakal. Oke. Yuk, sekarang kalian boleh keluar. A few moments later. Oke, tadi kalian sudah keluar ya untuk mengerjakan tugas, sudah dikumpulkan juga. Ini nanti koreksi dulu ya, oke? Oke. Selanjutnya, pasti kalian capek ya? Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng untuk mengingat ciri-ciri makhluk hidup. Nyanyi bareng-bareng ya. Hidup satu makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bernapas, enam yang terakhir pernah beradaptasi. Oke, jadi sekali lagi. Makhluk hidup satu bermakan, dua bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernapas, enam yang terakhir tetap beradaptasi. Oke, selanjutnya karena udah keluar, udah bernyanyi juga. Sekarang coba kalian buka buku halaman 15. Kalian kerjakan soal di situ. Kasih waktu buku ya. Kasih waktu 15 menit. 10 soal kan? Gampang. Coba dikerjakan ya. Oke, oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai semuanya, sudah dicocokkan, sudah dinilai. Oke, jadi hari ini tadi kita belajar apa aja ya? Kita sudah belajar apa lagi? Tentang Ciri-ciri makhluk hidup. ciri-ciri makhluk hidup. Oke, apa yang belum kalian pahami? Kalau udah paham semua? Sudah? Apa yang belum dipahami hari ini? Tumbuh gimana? Kok nggak paham nih bagian tumbuh? Kenapa? Bingung. Oke, jadi maksud dari tumbuh, kenapa makhluk hidup itu bisa? Kenapa tumbuh itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup? Itu karena misalnya contohnya ya, waktu kalian tuh dulu masih bayi. Terus semakin hari makin tumbuh lagi. Kayak dulu waktu kalian masih TK, terus 1 tahun kemudian kalian udah kelas 1, terus 1 tahun lagi kelas 2, terus 1 tahun lagi yang sekarang udah kelas 3. Itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Tapi tetangga saya ada yang tua tapi masih kecil. Nah itu tergantung genetik. Kalau itu tergantung genetik. Kalian akan belajar itu nanti kalau udah SMP, SMA, itu pasti kalian akan paham. Oke, jadi udah paham? Udah? Sudah dulu. Oke. Terus
bagian mana yang kalian sukai saat membaca ini? Nyanyi. Jadi kalian suka nyanyi ya? Suka. Oke. Besok kita nyanyi lagi. Oke. Ada yang bisa menunjukkan nggak? Atau yang menunjukkan ciri-ciri menunjukkan dia ada berapa? Ada apa aja? 6. Ada 6 apa aja? Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang, berkembang biak, bermakan, minum, Sama? rangsang tadi. Oke, pekat terhadap rasa. Oke, jadi kita itu harus bersyukur karena manusia dikasih karunia sama Allah dapat 6 ini, 6 ciri-ciri ini. Coba bayangin kalau kita nggak bisa jalan, gimana? Kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke mall. Jadi kita harus menjaga kesehatan sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah, coba kalian baca buku halaman 20 sampai 23 yang akan kita pelajari besok pagi. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau berbel pulang, kalian boleh pulang. Sekarang coba Mbak Isa dipimpin doa untuk pulang. Di tempat duduk siap, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati ya.